Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, serta anak-anak. Selamat mengikuti ibadah minggu pada pagi ini, baik yang berada di induk Pepantan Cerme maupun Pepantan Balong Tunjung. Salam Patunggilan. Ibadah kita pada pagi ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ari Mustiwerini beserta Vikar Topan Permadi. Bapak Ibu, sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa warta jemaat yang menjadi perhatian kita bersama. Di antaranya mengingatkan yang pertama, seminar bulan keluarga hari ini jam 10.00 lewat Zoom dengan tema ketahanan keluarga masa COVID-19. Dan yang kedua, pengumpulan amplop bulan keluarga terakhir hari ini yang akan diambil oleh ketua KRW masing-masing. Bapak Ibu dimohon untuk kita bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi ini dengan kita menyanyi dari Kidung Ria nomor 11. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Saya berharap pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Mari kita bersama-sama mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini dengan kita mengambil saat teduh bersama-sama. Kebaktian yang kami lakukan pada pagi hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, saya persilahkan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sabda mulia pada pagi hari ini yang menjadi dasar ibadah kita diambil dari Injil Matius bab 18, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Demikianlah dinyatakan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada minggu hari ini kita bersama-sama masuk di dalam Pekan Anak. Marilah kita sejenak kembali melihat kehidupan kita masing-masing. Seringkali kita sebagai orang tua, kita tidak mampu untuk mewujudkan kasih yang sejati terhadap anak-anak kita. Seringkali kita sebagai orang tua, kita mengabaikan pendidikan iman anak-anak kita. Anak-anak kita yang seharusnya menerima pendidikan iman yang baik di tengah-tengah keluarga, tetapi kita tidak mampu untuk membuat keluarga menjadi tempat pendidikan iman yang baik bagi anak-anak kita. Dan itu semua adalah dosa dan kelemahan di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita merendahkan hati kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mengakui dosa secara pribadi. Mari kita masuk dalam saat teduh. Demikianlah apa yang menjadi pengakuan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih banyak kelemahan, di mana kami tidak mampu untuk memberlakukan kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih seringkali kami menemui kegagalan untuk memberlakukan kasih yang sejati terhadap anak-anak kami. Pada minggu pagi hari ini dengan penuh kerendahan hati kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Dan kami percaya bahwa anugerah kasih Tuhan melimpah atas kami semua. Kami percaya bahwa kami diterima kembali di dalam kasih Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melanjutkan kehidupan kami dan memberlakukan kasih di dalam keluarga kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu diundang untuk berdiri. Kepada setiap kita yang dengan penuh kerendahan hati mau mengakui dosa dan kesalahan kita, diberitakan berita anugerah. Dan berita anugerah dari Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat 1 Yohanes bab yang pertama, ayatnya yang ke-9. Demikian dinyatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan, merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Untuk itu marilah kita menyiapkan hati kita masuk dalam doa. Kami merindukan untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, karena kami menghayati bahwa sabda firman-Mu adalah pelita bagi kami untuk kami bisa menjalani kehidupan kami sepanjang hari. Kiranya Roh-Mu yang kudus membersamai kami semua,
memampukan setiap kami untuk kami bisa memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga memohonkan kekuatan daripada Roh Kudus, agar kami juga dimampukan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Injil Kristus Yesus pada pagi hari ini diambil dari Injil menurut Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 30. Demikian dinyatakan, dengan apakah akan keumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru pada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, dia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan beban pun ringan. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau untuk mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tegar tengkuk adalah penyakit yang begitu kronis. Wong angel, ngeyel, angel diomongi adalah penyakit yang begitu kronis. Tidak hanya menjadi penyakit mental semata yang membuat orang merasa superior, tetapi juga menjadi penyakit spiritual atau kehidupan rohani manusia. Dan penyakit inilah yang diderita oleh orang Israel. Bangsa Israel sudah hidup, menerima janji, dan menghayati iman akan kedatangan Mesias sejak 600 sampai 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Artinya adalah bahwa sudah sangat lama sekali mereka menghidupi iman akan janji kedatangan Mesias tersebut. Mereka dididik dengan tata cara kehidupan yang begitu keras melalui aturan Taurat, hanya semata-mata untuk menjaga kesucian hidup dan menyiapkan kehidupan mereka untuk menyambut janji keselamatan yang datangnya dari Allah. Sehingga menjadi tidak lumrah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Sang Mesias yang dijanjikan itu datang, tetapi pada akhirnya mereka tidak percaya dan bahkan menyalibkan Sang Kristus itu sendiri. Ketidaklumrahan yang berasal dari ketegartengkuan yang menjadi penyakit rohani bangsa Israel ini ditunjukkan dengan jelas melalui gambaran yang diberikan Tuhan Yesus dalam narasi Injil kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bangsa Israel digambarkan seperti seorang yang tidak tertawa ketika temannya meniup seruling, ataupun seorang yang tidak menangis ketika temannya melakukan kidung duka. Yohanes datang dengan disiplin kehidupan bertarak yang begitu tinggi, tetapi dituduh kerasukan setan. Tuhan Yesus datang makan dan minum, dituduh sebagai pelahap dan peminum, sahabat orang berdosa. Ketegartengkuan dan penolakan mereka terhadap Mesias inilah yang membuat bangsa Israel jatuh dan terjerembab.
Bila kita meneliti surat Roma, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kejatuhan bangsa Israel menurut Rasul Paulus adalah ketika keselamatan yang sebelumnya bersifat sangat eksklusif hanya bagi bangsa Israel, karena penolakan mereka terhadap Mesias, keselamatan itu pun akhirnya menjadi inklusif atau terbuka bagi bangsa-bangsa lainnya. Perihal kejatuhan bangsa Israel akibat ketegar tengkuannya juga senada dengan apa yang dipermaklumkan oleh Tuhan Yesus dalam ungkapan syukurnya di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-25 sampai 26. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Tersembunyi bagi orang-orang besar dan pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, orang-orang Yahudi terutama ahli Taurat dan dari semua golongan, dan juga golongan imam-imam, mereka merasa menjadi penjaga tradisi. Mereka merasa yang paling memahami janji akan keselamatan yang diberikan Allah. Tetapi pada akhirnya mereka keblinger. Dan mereka menolak Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Hal ini berbeda dengan para murid. Para murid adalah orang-orang yang kecil, pinggiran, tidak berpendidikan, tetapi dipilih dan dipercayakan untuk memegang rahasia kunci kerajaan surga. Dan melalui karya para murid itulah keselamatan dapat diwartakan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, sebenarnya sudah sangat familiar sekali bagi kita semua ketika di dalam Injil, Tuhan Yesus menjadikan anak kecil maupun orang kecil sebagai prototipe atau percontohan kehidupan iman yang murni. Seperti kita tahu, mengapa anak kecil menjadi contoh yang baik dari kehidupan iman? Seperti halnya di dalam introitus kita tadi, karena anak kecil tidak memiliki tendensi apapun. Mereka memiliki cinta yang tulus, jujur, dan tidak memiliki kebencian di dalam hatinya. Hal inilah yang membuat cinta anak kecil menjadi teladan cinta yang tulus dan kehidupan iman yang murni bagi kehidupan Kristen. Berbeda dengan orang-orang dewasa yang pandai, cinta mereka adalah cinta yang tercampur dengan berbagai macam tendensi, jauh dari kata tulus, penuh dengan kebencian. Cinta mereka adalah cinta yang sangat transaksional. Saya berbakti, tetapi Tuhan harus memberkati saya. Itu adalah cinta yang transaksional. Bapak Ibu, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali bahwa oleh karena ketegar tengkuannya, bangsa Israel yang menerima dan menghidupi janji keselamatan selama beratus tahun lamanya bisa jatuh dan terjerembab. Apakah panjenengan dan saya juga akan meniti perjalanan kehidupan iman yang sama dengan bangsa Israel? Tentu tidak, Bapak Ibu. Kesetiaan untuk mewujudkan perilaku sehari-hari yang selaras dengan apa yang kita imani, itu adalah keharusan bagi kita, orang beriman. Maka kita bila menerima teguran dari saudara Patunggilan, marilah kita terima dan segera kita wujudkan melalui perubahan cara hidup dan perilaku kita. Agar cara hidup dan perilaku yang kita miliki selaras dengan iman yang kita hidupi. Kita tidak menjadi orang yang tegar tengkuk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah bulan keluarga ini kita juga diingatkan bahwa ketika anak kecil menjadi teladan yang dipilih Tuhan Yesus sebagai teladan hidup beriman, maka itu artinya bahwa pendidikan iman harus kita upayakan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Mungkin akan menjadi dasar yang sangat baik bagi perkembangan iman yang sehat bagi anak-anak kita. Sehingga kalau kita para orang tua saat ini menyadari hal ini, maka sudah seharusnya panjenengan dan saya mendukung keterlibatan anak-anak di dalam proses pendidikan iman yang ada di gereja. Dan bukan malah menghambat. Seringkali kita temui kataksasi apapun jenjangnya belum selesai, tetapi orang tua inguk-inguk di depan pintu. Wis mari ta. Bapak Ibu, saya kira tindakan-tindakan yang demikian menunjukkan bahwa kita tidak sedang mendukung pendidikan iman anak-anak kita.
Tetapi seharusnya sebaliknya yang harusnya kita lakukan. Kita mendukung, kita mengantarkan anak kita dengan setia menunggu, kita mendidik, memarahi anak kita bila anak kita tidak mau ikut sekolah minggu atau kataksasi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lebih lagi pendidikan iman di rumah harus menjadi perhatian utama bagi para orang tua dan harus kita usahakan. Kita pun sebagai orang yang sudah dewasa, marilah kita meneladan cinta anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus. Cinta yang tulus dan bukan cinta yang transaksional. Saya berbakti, saya mewujudkan bakti saya kepada Tuhan, bukan karena saya ingin meminta berkat Tuhan, tetapi memang seharusnya saya mewujudkan bakti saya sebagai ungkapan syukur. Itu adalah cinta yang tulus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada akhirnya selamat menjalani dan menghayati bulan keluarga. Selamat menjadi keluarga yang lestari dan turut dalam karya Allah. Selamat mewujudkan kehidupan iman yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Bersama seluruh orang percaya di segala tempat dan segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Dasar persembahan pada hari ini diambil dari surat Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita memuji PKJ nomor 146. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Bapak Ibu, mari kita serahkan persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, segala ucap syukur hanya kepadamu, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu, Bapa di surga, sebagai bukti ucapan syukur kami kepadamu, saat ini kami telah memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun dan persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan. Ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa dan syafaat kita. Mari kita menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami memohonkan kekuatan daripada-Mu untuk kami dimampukan mewujudkan cinta yang tulus sama seperti cinta seorang anak kecil. Cinta yang tulus kepadamu dan bukan cinta yang transaksional. Yang dimampukan untuk mewujudkan bakti, kesetiaan, dan ketaatan kami, bukan semata-mata hanya karena kami menginginkan berkat Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Tetapi biarkanlah kami mewujudkan bakti, kesetiaan, dan ketaatan kami sebagai wujud ungkapan syukur kami ketika kami menghayati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi diri kami masing-masing, para anggota Patunggilan. Kami berdoa memohonkan kekuatan agar kami dimampukan untuk menerima teguran, untuk menerima masukan yang baik dari saudara-saudara kami, masukan yang membangun kehidupan kami. Dan kami juga dimampukan untuk mewujud nyatakan apa yang baik itu di dalam perubahan cara hidup kami. Sehingga di tengah-tengah Patunggilan kami bisa mengusahakan kehidupan iman yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga bersama-sama menyatukan hati kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini sedang terbaring oleh karena sakit. Kami berdoa bagi Ibu Dwi Rahayu Amprawati Ningsih. Kami berdoa bagi Ibu Haryati Samuel. Kami berdoa bagi Ananda Kinanti Leticia Kalia Yusta, Ibu Munarti Bambang S, Ibu Triworo Ningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, dan kami juga berdoa bagi Ibu Juweni E. Sunyoto. Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit ini kami pasrahkan hanya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan saudara kami, memulihkan, menyatakan mujizat kesembuhan. Seluruh proses penyembuhan dan pemulihan kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan. Keluarga yang menunggu kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan dan kecukupan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di garis depan menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Seluruh tenaga medis, para sopir ambulan, mobil jenazah, maupun para tukang penggali kubur. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi saudara-saudara kami ini, menjauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, dan dari segala sakit penyakit. Agar di dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, saudara kami ini bisa melayani dengan sepenuh hati dan senantiasa berada di dalam lindungan Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan di rumah kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan memberikan kecukupan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini sedang mengalami duka cita oleh karena ditinggalkan anggota keluarganya karena pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan merengkuh saudara kami dengan sapaan kasih Tuhan, sehingga kehidupan saudara kami dapat dikuatkan dan dimampukan untuk melanjutkan kehidupannya kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi seluruh warga Pasamuan di tempat ini, seluruh keluarga di GKJ Pasamuan Gresik ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam pekerjaan, di dalam kegiatan sehari-hari, dan di dalam setiap aktivitasnya. Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang cukup sepanjang hari, dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan Tuhan, doa kami ini akan dilanjutkan oleh
anak-anak kami. Tuhan, saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa tercinta kami, bangsa Indonesia. Biarlah Engkau yang menjadi otoritas bagi bangsa kami, Tuhan. Tuhan, kami mohon berkat perlindungan untuk pemimpin bangsa kami, terutama Bapak Presiden dan juga segenap gugus penanganan COVID-19 yang bersungguh-sungguh untuk memulihkan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Kami butuh belas kasihan dan kekuatan dari Tuhan. Ampunilah kami, ampunilah bangsa kami. Sebab hanya kepadamu-lah kami bisa memohon dan kami bisa selamat. Tuhan, kami berdoa untuk garda terdepan, tenaga medis, serta semua orang yang bersangkutan dalam penanganan COVID-19 ini. Tolong Tuhan, tumpang tangan, berikanlah kesehatan serta kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru dan doa kami. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami tercinta, GKJW Jemaat Gresik. Kami tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Kami rindu untuk kembali beribadah di gereja kami. Kami berdoa bagi gereja kami dalam setiap tugas, karya, dan tanggung jawabnya di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan memakai gereja kami sebagai perpanjang kasih Tuhan di dunia ini. Tuhan memberkati Ibu Pendeta, Majelis Jemaat, dan Pamong untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam persekutuan kami ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami berdoa kepadamu untuk mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang belajar mulai dari TK hingga di perguruan tinggi. Berikan kepandaian supaya berhasil dalam studinya, berikan kesehatan dan semangat untuk tetap belajar walaupun belajar di rumah karena ada COVID-19. Tuhan kiranya senantiasa menjaga dan melindungi. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, demikianlah apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Seluruhnya ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam suatu pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing, dan marilah kita berlaku yang demikian. Marilah menjadi manusia yang terbuka terhadap masukan yang positif dan yang membangun. Dan mari kita menjadi orang tua yang benar-benar memperhatikan iman anak-anak kita. Kini marilah kita memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 474. Ketika
ada syukur dan segala